Selamat pagi semuanya. Hari ini kita ketemu kembali setelah 2 minggu kita ujian ya. Ujian berkas sedang saya koreksi. Oke. Bisa on ya, bisa ini. Oke, baik. Hari ini yang masuk baru 10 ya, 10 orang ya. Oke, kita nggak banyak ini karena nanti kita banyak praktek ya, mulai minggu, sebenarnya bukan mulai minggu ini ya, mulai pertemuan yang lalu kita sudah praktek, tapi ini prakteknya lebih komplit lagi. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi buat semuanya. Tolong yang belum on cam ya, saya nggak lama-lama karena nanti terlalu lama kasihan teman-teman. Jadi saya tetap memberikan secara garis besarnya, sisanya adalah latihan ya, karena praktek mata kuliah ini adalah praktek. Selamat datang kembali untuk semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, ya, lancar semuanya. Boleh saya tanya, 2 minggu yang kemarin, apakah ada yang belum ujian? Ataukah ada yang masih belum ujian? Kayaknya sudah semua ya. Kalau saya berkasnya saya cek sih sudah ada semuanya. Ya, udah. Untuk mata kuliah lain, selain saya, apakah ada kendala? Mata kuliah yang lainnya, dosen lain maksudnya. Waktu itu cuma Jepang doang, Bu. Oh ya, ya. Itu waktu di rapat ya, kan kita tiap Senin sore rapat ya, itu juga ada koordinasi, memang ada beberapa di Jepang yang tidak bisa ikut ya, kalau nggak salah ya. Oke, hari ini kita melanjutkan pertemuan ke-9, sebetulnya masih rentetan lanjutan dari pertemuan yang lalu karena masih terkoneksi. Saya tahu teman-teman agak puyeng ya, agak puyeng dalam arti melihat beberapa peraturan-peraturan dalam mengarsip itu ternyata seribet itu. Sebenarnya tidak ribet ya, sebetulnya itu antara 1 sampai 20 itu terkait saja. Cuman mungkin kalau belum terbiasa sehingga banyak banget sebetulnya peraturannya. Nah, untuk bisa memantapkan, untuk bisa meyakinkan, untuk bisa memahami pengaplikasian dari peraturan tersebut sudah diberikan latihan-latihan ya, kemarin sudah diberikan latihan-latihan sampai latihan ke-10 ya. 10 itu di dalamnya ada sampai 20 peraturan sebetulnya ya. Jadi teman-teman bisa mengaplikasikan. Nah, nanti kita lanjutkan pada latihan hari ini. Teman-teman masih berhubungan dengan perpustakaan nggak? Maksudnya di perpustakaan kita itu memang tutup, tetapi untuk peminjaman secara online itu ada peminjaman buku-buku secara online. Ini ada kaitannya dengan tugas yang harus teman-teman kerjakan, karena ada di perpustakaan itu sebenarnya bukunya banyak banget. Yang saya maksud tadi buku manajemen kearsipan waktu itu bukan buku saya sih, tapi rekomendasi saya, dan akhirnya di perpustakaan dipenuhi beberapa buku. Ada 10, ada berapa, sebetulnya sih cukup kalau dipinjam, tetapi karena kondisinya saat ini teman-teman bisa menghubungi pihak perpustakaan secara online, kalau nggak salah ada online-nya, mudah-mudahan nanti bisa dibantu ya. Tetap supaya wawasan, pengetahuan tentang teori, tentang konsep tetap harus dipelajari. Kalau misalnya tidak online, offline, ini saya wajibkan harus ada buku. Harus ada buku, bukan berarti beli ya. Artinya teman-teman kalau tidak mau beli, biasanya mereka akan berbondong-bondong ke perpustakaan dan selama 1 semester itu buku dipakai. Karena ini yang terbaru, buku manajemen arsip yang terbaru yang banyak dipakai di banyak-banyak perusahaan. Oke, kita lanjut saja. Ya, kita melanjutkan hari ini, nanti kita akan praktek. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sistem penyimpanan arsip berdasarkan berdasarkan abjad atau kronologis ya. Mari kita pelajari bersama. Yang nggak masuk siapa ini? Vika masuk. Sebentar ya Mbak ya. Sebentar.
Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, hari ini materi kita adalah tentang metode yang digunakan dalam penyimpanan sebuah arsip atau dokumen-dokumen. Ya, kita akan belajar dari penyimpanan arsip itu berdasarkan apa sih? Banyak sekali. Yang umum atau yang mudah yang sering kali digunakan oleh banyak perusahaan, dokumen atau arsip itu biasanya disimpan berdasarkan kronologis. Kronologis itu urutan ya. Kalau misalnya hari itu ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, jam 1, jam 2. Jadi kronologis itu berurut secara urutan kejadian, dan atau berdasarkan abjad itu untuk memudahkan pencarian dokumen nantinya. Jadi kalau kita misalnya lihat contoh-contoh lemari-lemari arsip itu biasanya akan ada urutan abjad atau tanggal atau kejadian. Itu tujuannya adalah untuk memudahkan pencarian dokumen. Nah, kronologis dan abjad ini lebih sering kali digunakan. Kalau kronologis itu biasanya banyak digunakan oleh bagian-bagian keuangan. Jadi yang berhubungan dengan dokumen ya, data itu keuangan itu pasti menggunakan kronologis. Kenapa? Karena transaksi itu kalau di akuntansi, teman-teman kan sudah pernah belajar akuntansi ya, itu pencatatannya kan berdasarkan tanggal urut. Nah, itu namanya kronologis. Jadi penyimpanan surat-surat pun kalau misalnya kita belajar tentang pengelolaan penyimpanan surat, jadi kalau arsip itu kan kalau yang administratif itu biasanya yang contoh simpelnya adalah dokumen surat. Surat menyurat, koresponden itu kan ada surat masuk, ada surat keluar, itu kan berurut berdasarkan tanggal dan kejadian. Nah, itu yang memudahkan. Nah, setelah tanggal dan kejadian, untuk memudahkan lagi itu diurutkan berdasarkan abjad, A, B, C, dan sebagainya. Ini tanggal 12, di situ banyak kejadian, ada surat masuk, ada surat keluar, ada kegiatan penerimaan dana, ada proposal pengajuan untuk event. Nah, itu kan ada tanggal-tanggalnya ya. Nah, setiap tanggal itu nanti dilihat abjad-abjadnya seperti apa. Jadi, misalnya dalam satu hari itu kita banyak kegiatan, ya kan? Nah, supaya memudahkan diurutkan abjadnya. Yang pertama, misalnya surat dari Pak Amir ya, berarti Pak Amir itu peletakannya di tanggal tersebut yang pertama. Nah ya, nah itu nanti kita belajar bersama. Nah ini ada kaitannya dengan tugas nanti, ya. Nah teman-teman diharapkan pada saat setelah belajar hari ini, mudah-mudahan tidak masuk kanan keluar kiri ya, mudah-mudahan dibaca benar, kemudian dipelajari karena saya yakinkan, saya sampaikan bahwa nanti kalau Anda bekerja di bagian apapun, walaupun Anda tidak di bagian arsip, tapi Anda harus mampu mendokumentasikan bidang pekerjaan atau dokumen pekerjaan yang berkaitan dengan Anda. Misalnya teman-teman di bagian staf marketing, walaupun Anda tidak ditunjuk sebagai orang yang mengelola arsip, tapi Anda harus mampu menyimpan dokumen yang ada di ruangan Anda. Nah, karena tidak semua perusahaan memiliki pengelola arsip, ya, tidak semua perusahaan memiliki tenaga arsip. Bahkan beberapa perusahaan itu pengarsipan dokumen diserahkan kepada unit kerja masing-masing. Jadi ini awal Anda belajar, nanti kalau Anda bekerja, apa yang harus diketahui, apa yang harus dilakukan dalam menangani dokumen-dokumen di kantor Anda. Ya, ini nanti kita belajar bagaimana memahami menyimpan arsip dan prosedurnya seperti apa dan metodenya seperti apa. Lanjut. Nah, tentunya kita akan mengulas kembali bahwa apa sih itu arsip ya. Kalau kita di pertemuan 1 kan belajar dokumen itu apa, warkat itu apa. Nah, kumpulan warkat, kumpulan dokumen itu nantinya ujung-ujungnya akan disimpan sebagai arsip, sebagai dokumen yang disimpan. Arsip itu artinya dokumen yang nantinya akan digunakan kembali. Yang artinya dokumen itu masih terpakai dalam rentang waktu tertentu, entah 5 tahun, entah 10 tahun. Karena dalam aktivitas apapun, tidak usah di kantor, di keluarga kita masing-masing, itu dokumen-dokumen itu tidak langsung dibuang. Contoh simpel, kalau ibu Anda ketahui, ibu Anda jeli, orang tua Anda atau ibu, mama, waktu belanja itu, struknya itu nggak langsung dibuang. Kenapa? Ini akan menjadi catatan kebanyakan ya, tapi ada juga yang memang dibuang. Tapi kalau misalnya tertib, itu akan disimpan sementara, nanti sampai bulan berikutnya akan menjadi pembanding. Bulan lalu saya belanja hampir 3 juta, misalnya gitu. Belanjanya ini naik. Nah, bulan ini gimana bisa menekan 3 juta itu mendapatkan harga yang lebih murah. Biasanya lebih situ ya kalau ibu-ibu atau mama ya.
Nah, tapi selain itu adalah misalnya rekening listrik, rekening wifi, rekening air, itu akan disimpan. Karena itu sebagai biasanya pencatatan atau untuk diketahui pada saat membayar berikutnya itu akan dicek ke pembayaran sebelumnya. Atau kalau sekarang lebih canggih itu mereka mengirimkan via nomor HP kita atau mengirimkan ke email, itu adalah bentuk-bentuk bahwa arsip dokumen itu disimpan. Nah, kalau misalnya Anda mengisi, orang tua Anda atau kita seringkali diingatkan mengisi dokumen, lampirkan rekening listrik 3 bulan terakhir. Nah, itu tujuannya seperti itu. Ya. Pernah nggak diminta melampirkan rekening listrik 3 bulan terakhir? Nah, itu adalah bahwa ternyata dokumen atau arsip itu masih akan digunakan dalam waktu tertentu, akan diminta. Atau misalnya kalau orang tua kita akan diminta untuk membayar PBB, pajak PBB ya, pajak bangunan, itu pasti akan diminta PBB tahun sebelumnya. Nah, itu jadi apalagi di dunia bisnis, apalagi di dunia kerja, bahwa dokumen itu akan tersimpan cukup lama. Khususnya itu yang terpenting itu adalah kalau di sekolah di Bina Insani saja, data Anda itu masih tersimpan sampai 5 tahun ke depan. Ya, karena suatu saat misalnya Anda datang kembali, mau legalisir, mau cari itu akan ditemukan kembali. Setelah 5 tahun dari Anda masuk sekolah, misalnya Anda masuk tahun 2009, 5 tahun ke depannya sampai 2024, ya itu masih tersimpan. Walaupun Anda sudah lulus, tapi sampai tahun 2024 dokumen Anda, semua file-file Anda masih tersimpan dengan rapi. Nah, setelah 5 tahun dokumen itu akan bukan dibuang, bukan dimusnahkan, tapi akan bergeser posisinya untuk mahasiswa yang baru. Nah, setelah 10 tahun baru bisa dilenyapkan atau bisa dihancurkan atau bisa tidak terpakai lagi. Ya, tapi selama 5 tahun kalau dunia sekolah itu masih akan dibutuhkan. Apalagi yang cuti-cuti ya, yang cuti-cuti itu yang pernah cuti, yang pernah nonaktif itu akan banyak dicari datanya. Nah, ini ada beberapa pengertian, teman-teman bisa baca sendiri ya di buku-bukunya. Jadi arsip itu adalah ya penyimpanan arsip itu sebagai sebuah kegiatan yang memang sangat ditentukan dalam menyimpan sebuah atau menyimpan warkat-warkat atau dokumen. Ya. Aktivitas pokok itu adalah menyusun. Menyusun itu adalah merapikan, menata dokumen-dokumen secara sistematis ya sehingga dapat ditemukan kembali. Inti dari penyimpanan arsip itu adalah dapat atau mudah ditemukan kembali dengan cepat. Di sini ada ya. Nah, kalau yang pengertian lainnya, yang dimaksud dengan penyimpanan arsip itu adalah bahwa sistem yang dipergunakan pada penyimpanan warkat agar kemudahan kerja ya agar akan memudahkan kerja kita ya karena dalam kerja itu kita tetap namanya dokumen itu akan selalu dibutuhkan ya kan. Simpel saja, misalnya kita sebagai pengurus kegiatan ya, misalnya contoh deh kemarin Anda membuat membuat event atau next untuk membuat event, pasti Anda harus punya contekan, bukan contekan kopas tidak, harus punya dokumen sebelumnya yang pernah dilakukan. Seperti apa gambarannya, kurang lebihnya seperti apa, kendalanya di mana, pembiayaannya itu perlu menjadi contekan dalam arti oh tahun ini itu kegiatannya seperti ini. Ya, cara-caranya atau pengajuannya, sponsornya siapa. Nah, itu menjadi dasar kenapa arsip itu menjadi hal yang penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, ini pengertian-pengertiannya. Nah, kita akan pelajari lebih jauh. Kita masuk ke berikutnya, prosedur penyimpanan. Yang dimaksud dengan prosedur penyimpanan itu yaitu tentunya ada beberapa tahapan. Ya, ada proses mengindeks. Apa itu mengindeks? Mengindeks itu adalah menentukan kata tangkap atau menentukan kode. Menentukan supaya mudah ditentukan itu apa? Nah, kita sudah membuat kemarin itu dokumen arsip itu yang diurutkan nama belakang menjadi nama depan dan sebagainya, itu adalah cara-cara bagaimana supaya dokumen itu mudah ya mencirikan atau mudah dikenali ya. Dan ada mengindeks, ada mengurutkan. Ya, mengurutkan itu apa artinya? Mengurutkan itu
adalah memberi kode. Kodenya itu kita terserah ya dari perusahaan, tapi biasanya kalau untuk perpustakaan itu ada kodenya menggunakan kode-kode internasional. Nanti kita akan belajar ada kode apa saja ya. Kemarin kita sudah belajar ya, 101 itu apa, sampai 900 itu apa. Nah, itu kita sudah pernah belajar. Nah, kalau kode-kode ini tentunya disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Tiap perusahaan berbeda-beda dalam memberikan kode. Oke, ini contohnya ya. Berikutnya, prosedur penyimpanan itu selain tadi apa? Yang pertama mengindeks, yang kedua adalah mengurutkan. Nah, yang berikutnya adalah mensortir. Jadi mengindeks dan mengkode ya tadi ya. Nah, mensortir itu adalah memilah-milah. Nah, kayak kita ya, kalau kita disuruh, ayo disortir dulu mana yang reject. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau kita mendengar istilah sortir, berarti kita itu memilah-milah arsip yang memang akan disimpan atau mana yang arsip yang tidak perlu disimpan. Ya, mana arsip yang penting, mana arsip yang biasa-biasa saja, mana arsip yang memang menjadi arsip abadi. Ya, arsip abadi itu misalnya surat-surat tanah, akte-akte. Nah, itu adalah arsip abadi karena itu sepanjang masa, sepanjang kita hidup akan digunakan terus. Berikutnya adalah mengurutkan. Nah, ini diurutkan. Nah, diurutkan ini berdasarkan kelompok tadi ya tadi, mengurutkan berdasarkan abjad, mengurutkan berdasarkan kronologis kejadian. Nah, itu kita urutkan supaya apa? Supaya mudah diingat, mudah ditemukan, supaya kata tangkap atau kejadian eventnya itu mudah sekali ditemukan kembali dalam mencari sebuah dokumen. Nah, yang terakhir adalah proses penyimpanan. Jadi, secara garis besar, prosedur penyimpanan itu ada mengindeks, mengkode, mensortir, mengurutkan arsip, dan proses penyimpanan. Nah, penyimpanannya di mana? Ya, itu kembali ke masing-masing perusahaannya. Ke masing-masing perusahaannya, ya ada yang menggunakan lemari, ada menggunakan map, ada menggunakan folder, ada menggunakan filing kabinet, banyak cara. Ada yang cuma sebagai pembatas itu juga bisa digunakan dalam mengurutkan arsip. Atau menggunakan di ruangan saya ini ada box file. Nah, itu bisa. Banyak sekali cara bagaimana kita menyimpan arsip. Yang penting arsip itu kita harus membedakan dalam saat mengurutkan arsip, mana arsip yang penting, mana arsip yang rahasia, mana arsip yang memang biasa saja, mana arsip yang memang digunakan untuk sehari-hari, itu di sini. Nah, jadi kita akan tahu di mana harus disimpan. Di mana arsip yang harus membutuhkan filing kabinet, di mana arsip yang harus membutuhkan laci yang perlu dikunci. Ya, karena arsip itu nggak bisa belak-belakan atau sembarang menyimpannya. Ya, misalnya Anda punya dokumen di rumah ya, akte tanah, ya, SCTNK, BPKB mobil, ya, surat-surat berharga, akte kelahiran dan sebagainya. Itu tidak mungkin Anda simpan di sembarang tempat. Pasti sama orang tua Anda disimpan dengan tempat yang rapi. Apalagi yang menyangkut kekayaan, harta, ya itu kan aset itu harus rahasia. Kalau perlu ada brankas. Makanya ada beberapa kelompok atau kita atau organisasi menyimpan dokumen-dokumen rahasia itu penting itu ke bank. Ya, apalagi yang menyangkut kekayaan, harta, aset itu banyak sekali yang disimpan di bank karena mereka lebih aman, terjamin dan sebagainya. Ya, bukan berarti di rumah kita tidak aman. Sering kali kejadian, maaf ya, ada perampok ya, perampokan atau pencurian entah itu di kantor, entah di rumah, itu mereka tidak mencari apa-apa, tapi mencari surat-surat berharga. Surat berharga yang memang itu yang akan dijadikan misalnya maling atau perampok masuk, dia tidak mengambil TV, nggak mengambil, tapi mengambil surat tanah. Nah, itu lebih berbahaya. Nah, makanya itu dokumen itu sangat diperhatikan dalam saat kita mengelompokkan mana yang penting, mana yang rahasia, mana yang abadi, dan mana yang sifatnya statis dan sebagainya. Nah, lanjut, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan ditanyakan. Yang aktif ya Mbak ya, nanti supaya kita tahu bahwa Anda menyimak benar. Nah, kita sekarang mencoba menyimpan arsip. Sistem yang digunakan adalah kronologis, abjad, nomor, geografis, subjek, ya. Tapi hari ini kita akan fokus ke kronologis ya, kronologis dan abjad. Jadi nanti kita minggu depan kalau menyimpan arsip berdasarkan nomor itu seperti apa, sistem geografi itu seperti apa, sistem subjek itu seperti apa, ya.
Yang pertama kita akan mencoba kronologis ya. Sistem kronologis adalah sistem penyimpanan warkat ya. Warkat itu saya artikan sebagai dokumen ya. Sistem penyimpanan warkat atau dokumen pada urutan surat berdasarkan pada urutan waktu surat. Urutan itu berarti kronologis tanggalnya, jamnya, ya pada saat diterima atau dikirim. Ini kalau kita mengarsip surat. Tapi kan di dalam pekerjaan, di dalam organisasi, di kantor manapun itu kan kita tidak berkecimpung atau tidak hanya menerima dokumen yang berupa surat. Banyak sekali. Misalnya pembelanjaan, pembelian, terus udah gitu pengiriman, terus itu adalah kegiatan rapat, itu kan juga ada tanggalnya, ada waktunya. Nah, itu banyak sekali. Ini kebetulan yang umum itu adalah surat. Surat itu kan jelas tanggalnya, waktunya, jamnya dan sebagainya, ya. Ini sistem kronologis. Nah, di sini contohnya ada map, ya, itu ada huruf A sampai Z, artinya itu surat berdasarkan abjad dari huruf A sampai Z. Di sini simpan. Jadi ada kode-kodenya, ada tanda-tandanya seperti ini. Oke, penyimpanan menggunakan map order ya. Sekali lagi penyimpanan bermacam-macam, bisa map order. Penyimpanan yang sangat erat dengan buku agenda. Nah, kalau surat itu kan biasanya sebelum disimpan kan dicatat dulu dalam sebuah buku agenda ya. Yang minggu-minggu sebelumnya kita sudah jelaskan pencatatan surat masuk dengan menggunakan agenda mana, agenda tunggal, agenda kembar dan sebagainya, kita sudah belajar. Nah, di sini buku agenda karena dianggap bahwa dengan menuliskan di dalam buku agenda itu menunjukkan bahwa itu sudah tercatat secara kronologis, ya kan? Jadi agenda itu adalah real time, adalah nyata, adalah real yang dilakukan setiap jamnya, setiap waktunya. Jadi kalau teman-teman yang pernah magang atau sudah pernah bekerja atau pernah melihat orang mencatat surat kalau kita ke perusahaan, kita datang ditulis, berarti itu kan real. Real time artinya ya kejadian kronologis pada hari itu, jam itu, dan tanggal tersebut. Nah, ini adalah penyimpanan yang memang tergantung atau berdasarkan kronologis dengan dicatatkannya setiap kejadian itu pada buku agenda, pencatatannya pada buku agenda. Nah, kalau kita lihat dalam yang paling simpel itu adalah kita bisa melihat kronologis dalam rentang waktu 1 tahun. Ini kita lihat ya, ada Januari, Februari, Desember. Nah, Januari ini apa saja yang kejadiannya atau apa yang terjadi atau dokumen apa saja yang pernah ada atau yang pernah dilakukan di bulan-bulan tersebut. Tentunya sekarang kita berada di bulan April, tidak mungkin kita mengisi dokumen itu di bulan Agustus karena memang belum kejadian. Jadi kronologis itu real berdasarkan apa yang terjadi saat ini, on progress atau ongoing atau on process itu adalah yang sekarang atau real time, istilahnya seperti itu. Untuk mempercepat penemuan informasi pada buku agenda, itu ada kartu kendali. Kartu kendali juga sudah kita jelaskan contohnya cara membuatnya seperti apa. Kartu kendali itu seperti kayak kartu catatan ya, catatan bahwa ini hari ini terima surat dari si A, hari ini mengirim surat kepada perusahaan B, hari ini ada event presentasi dari klien, itu tertera semuanya. Nah, ya. Penyimpanan arsip inaktif pada sentral menggunakan sistem kronologis. Nah, inaktif itu adalah aktif yang memang kebutuhan aktifnya itu tidak terlalu digunakan sering, tapi tidak saat itu, ya. Jadi misalnya yang tadi saya bilang, misalnya Anda mau membuat event, tentunya Anda akan melihat arsip inaktif yang pernah dilakukan sebelumnya atau mengecek di sistem penyimpanannya. Oke, bulan ini mau puasa, saya mau ngadain event di bulan puasa ini Ramadan. Jadi kita akan menengok arsip inaktif yang pernah disimpan di tahun sebelumnya. Di posisi atau di bulan Ramadan, event apa yang sudah dilakukan. Nah, mereka dilihat dari situ. Nah, sistem kronologis sering digunakan di bagian keuangan ya. Tadi saya sudah singgung, yaitu karena pencatatan kwitansi, cek, butikas dan lain-lain itu tidak bisa real time, tidak bisa dilakukan sembarangan, harus real time maksudnya gitu. Ya. Misalnya Anda membayar kuliah hari ini tanggal 19, otomatis di bagian keuangan akan tercatat bahwa misalnya Diana sedang
hari ini telah membayar, itu tertata tanggalnya, jamnya dari banknya, bukti kasnya juga ada. Oke ya, sebentar. Ibu punya ibu masih di mute, Bu. Oke, kita lanjutkan. Nah ini ya, ini contoh. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa dokumen di setiap perusahaan itu diberikan kebebasan kreativitas dari masing-masing pengelola jurnalnya ya. Jadi nggak usah baku harus seperti ini, enggak. Semua perusahaan punya cara, punya ciri khas bagaimana dia menyimpan arsip itu supaya mudah sekali bagi mereka, karena kan mereka yang menggunakan tiap hari. Ya, misalnya. Nih, sistem penyimpanan berdasarkan urut abjad yaitu pertama ya dari namanya, dari sistem geografis dan sistem subjeknya. Sistem abjad adalah sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan urutan abjad. Ini kalau kita lihat contohnya di sini ya, ada A, B, C sampai Z di sini. Nah ini di dalamnya ada ruang-ruang dokumen-dokumen yang berhubungan dengan huruf A, dokumen berhubungan dengan huruf B, dokumen yang memang diawali dengan huruf D dan seterusnya. Jadi supaya mudah. Misalnya proposal berarti kita lihat akan di huruf P. Oh, isinya proposal semua gitu. Atau sebaliknya ya. Bisa nama orang, bisa nama perusahaan. Misalnya ya. Begitu. Oke. Berikutnya adalah sistem abjad. Nama orang itu biasanya ada nama tunggal, nama lengkap. Nah, penulisan nama tunggal, nama lengkap itu adalah mengacu kepada peraturan yang sudah kita pelajari. Ya. Jadi cara menuliskannya dalam arsip itu nanti Anda diminta menulis nama tunggal atau lengkap itu sesuai latihan yang sudah kita pelajari bersama, ya. Begitupun nama badan, ya kita juga sudah belajar loh ya kemarin di beberapa peraturan itu ada bagaimana menuliskan nama badan, bagaimana menuliskan nama perusahaan, bagaimana menuliskan nama organisasi-organisasi, kalau perusahaan asing seperti apa kita sudah belajar. Jadi nanti kalau misalnya Anda bekerja, Anda harus bisa praktekkan itu, ya. Jadi kalau supaya memudahkan, jadi karena sekali lagi di banyak perusahaan itu nggak banyak yang paham tentang arsip. Anda sebagai jurusan administrasi perkantoran yang punya bekal, yang punya kompetensi dalam manajemen kearsipan harus menunjukkan bahwa ini loh yang betul cara menyimpan itu seperti ini gitu. Karena yang pernah saya sampaikan bahwa untuk bisa mengelola arsip itu ada pendidikannya khusus, biasanya ada semacam college 6 bulan sampai setahun untuk bisa mempelajari tentang bagaimana mengelola arsip. Jadi betapa arsip itu sangat dibutuhkan bagi perusahaan. Kalau perusahaan-perusahaan yang besar, yang sudah TBK, yang sudah go public itu mereka punya pengelola arsip dan mereka membiayai betul dan mereka mendidik orang-orang yang tahu tentang dokumen-dokumen karena sangat penting dokumen bagi perusahaan. Ya ini ya. Nah ini adalah contohnya langkah-langkah menggunakan arsip. Ya. Di sini juga ada, nah alasan, kenapa kok kita menggunakan alasan menggunakan abjad? Karena itu yang secara umum, yang mudah sekali diterapkan dan simple. Karena memang biasanya kalau kita cari dokumen itu berdasarkan nama. Misalnya mencari dokumen di Bina Insani, mencari dokumen tentang jurusan AP, pasti kita akan nyari yang dokumen A. AP kita mau lihat dokumennya atau profilnya tentang lola, berarti kita kan paling gampang lola L, berarti kita akan langsung masuk ke dokumen arsip AP, di situ akan cari huruf L, kita akan cari dokumennya lola, langsung ketemu. Itu yang paling mudah nih seperti itu. Nah, kenapa juga alasan abjad itu menjadi hal yang sering kali digunakan dalam perusahaan? Karena memang pengelola jurnal atau pengelola arsip itu menginginkan agar dari nama yang sama akan terkelompok satu nama. Jadi misalnya ada Lola Amaria, Lola Sari, Lola Indah Permatasari itu walaupun sama-sama Lola, tapi kan kita tahu penyimpanannya di mana kan, supaya orang langsung kenal. Oh, Lola Sari, berarti kita akan cari ke Sari, gitu kan?
Oh, Lola Amaria, berarti kita akan cari di huruf A. Jadi supaya memudahkan sekali dokumen itu ditemukan. Ya. Yang berikutnya alasannya karena akan memudahkan, akan membantu kalau misalnya jumlah langganan atau dokumen atau misalnya kalau ini berhubungan dengan publik, misalnya kita ngomong BPJS saja. BPJS itu kan anggotanya sebanyak sekali ya. Jadi kalau misalnya paling mudah dalam mencari dokumen itu memang harus pakai abjad. Nah ini kalau misalnya kita sudah memiliki konsumen atau pelanggan atau dokumen yang banyak-banyak orangnya atau banyak-banyak yang harus layani, itu memang memudahkan sekali dengan menggunakan sistem abjad. Nah, unit kerja atau unit sekretaris itu biasanya hanya menyimpan atau menerima dokumen sesuai dengan fungsi tugas masing-masing. Alasan terpenting dalam menggunakan sistem penyimpanan berdasarkan abjad yaitu nama lebih mudah diingat oleh siapapun. Nah, kalau yang ini kita setuju ya. Berikutnya, keuntungannya ini. Ada beberapa keuntungan kalau kita menggunakan sistem abjad. Ya, pertama, berasal dari satu nama atau kelompok itu. Surat masuk atau petinggal itu mudah disimpannya, ya kan, karena sudah ada tempat-tempatnya. Terus pencarian dokumennya itu secara langsung melalui nama pengirim surat, jadi otomatis gampang mudah diingat. Misalnya surat dari Pemda, sempat dari kecamatan, itu langsung dilihat ketemu. Nah, susunan guided foldernya juga sederhana, karena tadi kan kita sudah lihat ya contohnya bagaimana memisah atau memilah, mengelompokkan berdasarkan abjad ya, itu sangat mudah, simpel sekali. Terus mudah dikerjakan dan cepat dalam penempuan, dapat juga mempunyai file campuran, itu bisa dicampur dalam arti yang penting abjadnya tidak berubah. Tetapi ternyata juga ada kerugiannya, ada kelemahannya, bukan kerugian ya, kelemahan. Karena gini, pada saat pencarian dokumen untuk nama orang tidak dapat dilakukan melalui nama bagian yang lain seperti nama depan atau panggilan, tetapi harus nama belakang. Jadi tidak semua orang itu menghafal nama belakang. Misalnya Lola Amaria, ya kan? Amaria itu siapa ya? Taunya Lola kan gitu kan. Jadi agak sedikit kalau tidak mengenal dokumen dari awal atau misalnya orang-orang baru itu siapa sih ini? Siapa sih gitu kan? Misalnya sama-sama Siti Ramadhani sama Siti Francisca gitu kan. Begitu kita manggil Ramadhani, siapa Ramadhani? Karena taunya Siti. Nah, itu yang sedikit agak susah ya, bukan susah sih, artinya menghafalnya kalau tidak kenal sekali, tidak mengelola dokumen dari awal, itu kendalanya. Nah, surat atau dokumen yang ada hubungannya dengan satu sama lain, ya, tetapi berbeda nama pengirimnya akan terletak terpisah. Nah, ya, jadi misalnya sama-sama surat, tapi pengirimnya berbeda, itu akan terletak terpisah, padahal dalam instansinya atau pengirimnya di satu orang yang sama, misalnya Pemda mengirim surat tapi satu bagian kehumasan, satu bagian UMKM. Itu kan namanya berbeda ya. UMKM sama misalnya bagian tata kota gitu kan. Nah, itu pasti namanya beda walaupun sama-sama Pemda. Nah, harusnya kan bisa disimpan di satu tempat. Oh, ini dari Pemda semua yang berhubungan dengan Pemda di sini, tapi ternyata karena pengirimnya berbeda dan kronologisnya berbeda, otomatis menyimpannya agak berbeda. Nah, ejakan huruf sering berubah. Oh, ini ya, antara ini ejakan sebelum disempurnakan atau sebelum EYD, OE itu U, DJJ, ya ini sedangkan nama orang ditulis berdasarkan ejakan masing-masing. Ya, kita kan tidak bisa menghindari atau kita tidak bisa menolak bahwa dokumen yang masuk kita itu adalah dokumen bermacam-macam, campuran, karena ada yang zaman era EYD dan zaman era sebelum EYD. Nah, itu harus otomatis penyimpanannya akan terpisah. Paham ya? Misalnya Soekarno dengan Soekarno, mau tidak mau itu peletakannya tidak berurutan. Satunya S menggunakan U, satunya S menggunakan UE, itu urutannya berbeda. Sama-sama S, tapi satu di depan, satu di belakang. Nah, itu karena gara-gara ejakan. Ya. Oke, terus harus menggunakan aturan indeks. Nah, itu yang harus dilakukan adalah diindeks dulu. Jadi penyimpanan arsip itu kalau menggunakan abjad atau kronologis itu harus diindeks dulu. Nah, ini contoh lembar disposisi tadi ya, atau disebut kartu kendali ya. Ini pencatatan pada buku agenda ya.
Ini agenda itu ada pola lama dan pola baru. Mudah-mudahan teman-teman sudah pernah mempelajari pola, ya kita sudah belajar ya pola lama itu seperti apa. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ya pencatatan pada pola lama itu seperti apa, pencatatan pada agenda pola baru itu seperti apa. Ini jenis bukunya. Pencatatan surat setiap perusahaan berbeda-beda ya. Ada yang menggunakan agenda tunggal, ada menggunakan agenda berpasangan, ada menggunakan agenda kembar. Ini lagi-lagi setiap perusahaan itu harus mencari atau memiliki mana yang memang pas untuk organisasi tersebut. Ada yang memang simpel sekali ya. Jadi satu buku dibuat satu berapa agenda gitu. Karena mungkin aktivitas administrasinya itu kecil, tapi kalau perusahaan-perusahaan yang besar ya itu biasanya lengkap ya. Ada agenda tunggal, ada agenda berpasangan, ada agenda kembar. Nah, ini susunan mapnya ya, nanti bisa menyimpan map itu bermacam-macam ya. Ada yang namanya nanti bisa kita lihat di sini. Nah, ini menyusun map itu ada yang ini namanya rak gantung. Kalau kita kembali ke sini dulu. Nah, ini kita lihat bahwa ada 3 cara menyimpan dokumen berdasarkan abjad. Pertama, disusun secara berderet. Nah, sederetnya map disusun secara berderet berdasarkan abjad. Yang kedua menggunakan map gantung. Yang ketiga ini bisa menggunakan map campuran ya. Itu bisa dalam satu filing kabinet. Nah, kalau kita lihat seperti ini. Nah, ini filing kabinet. Ini ada kuncinya ya. Ini yang umum. Kemudian di Binain sini ada semuanya ya. Jadi kita punya ini, punya ini, punya ini. Ini karena kita online, kita nggak bisa praktek ya kalau di ruangan 401 ya. 401 itu kita ada beberapa yang ada filing kabinet, ada lemari yang di dalamnya kita akan praktek seperti ini. Ini rak gantung ya, di dalamnya itu ada dokumen-dokumennya. Memang ada kelemahan kelebihannya. Kalau lemari gantung ini kalau misalnya tidak dimasukkan, kalau nggak dimasukkan dalam sini bahaya ya, karena dokumen akan banyak hilang. Kena hujan, kena panas, kena debu, dan sebagainya. Nah, tapi biasanya kalau di Bina Insani itu map gantung dimasukkan ke filing kabinet jadi aman. Hanya bedanya begitu ditarik, kebuka itu penuh sekali dan itu agak lama ya proses pencariannya dan ini harus dikasih kode-kode, dikasih kunci setiap dokumennya. Nah, ini lemari macam-macam ya, bisa filing ini besi atau lemari kayu, itu bebas tergantung dari kemampuan dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi masing-masing. Ini map gantungnya. Nah, ini prosedur penyimpanan sistem abjad. Ya, pertama harus memeriksa. Ya. Nah, ini kurang lebih hampir sama dengan yang disampaikan di awal, tetapi ini lebih spesifik ya, memeriksa, mengindeks, memberi tanda, menyortir dan menempatkan. Menempatkan itu artinya menyimpan ya, menyimpan atau arsip proses atau penyimpanan arsip dilakukan. Nah, ada yang mau ditanyakan di sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini paham tidak ini? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuk kepada tugas. Tugasnya agak banyak. Yang pertama adalah praktek penyimpanan sistem abjad dari latihan 1 sampai 10. Ya. Silakan Anda membuka atau berkomunikasi dengan pihak perpustakaan. Ya. Itu yang tadi bukunya sudah saya share di grup. Covernya seperti itu. Di perpustakaan itu ada banyak sekali. Mudah-mudahan ada online-nya. Tapi kalau nggak salah, kalau mau pinjam di perpustakaan bisa komunikasi, nanti disiapin bukunya atau gimana, saya kurang paham ya. Silakan aja kontak dengan Mas Sehid atau Mbak Ana. Ya, di sana mereka ada kok, maksudnya mereka bertugas. Jadi dikasih tahu kan ya, waktu itu saya pernah share ya, kalau misalnya berhubungan dengan perpustakaan ada nomor kontaknya kan ya, ada linknya kan? Ada nggak? Halo? Iya, ada Bu. Ya, siapa yang sudah mencoba menghubungi pihak perpustakaan? Siapa yang sudah mencoba menghubungi pihak perpustakaan? Belum pernah, tadi coba ya. Oke, ini halaman ini di sini ya, lihat latihan 1 sampai 10. Terus ini dilihat halamannya segini, ada soal-soal yang harus dikerjakan, itu yang pertama. Yang kedua,
Latihan yang sudah saya berikan dari pertemuan peraturan 1 sampai 20 ya, ada sekitar 200 surat, itu tolong digabung menjadi satu, diurutkan dari latihan 1 sampai latihan 10, diurutkan, dimasukkan ke dalam Excel. Kita akan nanti itu sebagai bahan kita UAS praktek. Jadi kemarin kan kita mengerjakannya kan 20-20 soal gitu kan, latihan 1, 20, latihan 2. Nah, ini sekarang Anda gabungkan jadi satu file, ya. Anda harus mencoba mengurutkan berdasarkan ascendingnya seperti apa, kita akan cross check karena ini menjadi bahan UAS nanti. Kalau Anda salah meletakkannya, otomatis nanti pada saat ujian akan salah ambil atau salah cetak. Ya. Jadi prakteknya nanti ujiannya walaupun online, kita praktek. Jadi Anda menyiapkan surat-surat tadi, 200 tadi menjadi 200 surat kalau nggak salah. Ya kan? Setiap latihan kan 20 kan? Benar nggak? Setiap latihan 20 kan? Iya, Bu. Ya. Jadi kalau kemarin kan Excel-nya per latihan. Nah, sekarang jadi satu. Setelah diindeks ya, setelah Anda melakukan indeks semua dijadikan satu, nanti di sort berdasarkan abjadnya. Nah, kita akan praktek ke situ. Urutannya betul apa tidak, kita akan cross check karena nanti misalnya saya minta ambil surat ke 96, nah Anda benar nggak? Kita akan cocokin prakteknya di situ bahwa ambil surat nomor sekian, itu setiap orang akan menemukan jawaban yang berbeda. Kalau misalnya urutannya tidak sama, itu nanti ya teknisnya, tapi minimal sekarang Anda itu dulu, itu coba kita minggu depan dikumpulkan, disiapkan karena minggu depan kita akan bahas supaya pas ujian tidak salah lagi. Nanti kita ujiannya karena memang kita harusnya kan 1 person to person ya, one by one. Satu datang mengerjakan 10 soal gini, praktek langsung menemukan ini, tapi karena ini online ya kita kerjakan semuanya, tapi nanti dengan jawaban yang berbeda. Pasti akan ketemu. Kalau urutannya betul, pasti semua akan jawabannya sama. Paham? Oke, ini adalah tadi saya sudah share di grup bukunya ya. Sekali lagi itu bisa juga dicari di online. Kalau misalnya Anda bisa mencari di Mbah Google, bisa dicari di browsing, lihat halaman 174 sampai 78, di situ ada soal-soal yang kaitannya dengan latihan 1 sampai 10, pertemuan 4 dan 6. Ya. Nih ya, sekali lagi ini yang pertama ini Anda mengurutkan atau menggabungkan semua tugas latihan 1 sampai 10 menjadi satu. Jadi gini loh. Kalau kemarin kan berarti kan Anda punya Excel sebanyak 10, benar nggak? Nah, sekarang Excel itu digabung semua jadi satu Excel. Digabung aja, nanti kalau sudah digabung 10 latihan itu, headernya dibuang satu, tinggal satu aja. Nanti digabung, di shot, kita akan lihat mana yang memang sudah urut dan sudah benar cara melakukan indeksnya kemarin. Yang penulisan itu ya, misalnya Devi Livia, Dita Levia, Levia Dita, itu sudah betul apa enggak? Indi, Fahria, Salsabila, Fahria, Indri, itu kan pengurutannya udah betul belum? Kalau misalnya dia tidak betul, pasti nanti pas di shot pasti akan salah. Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Kalau misalnya tidak ada, nanti kita bisa diskusi lagi di grup. Ya, paham dari sini? Bertanyalah, kalau misalnya nggak ngerti nanti malah nggak bisa ngerjain latihan. Oke ya, materi juga sudah saya kirim. Nanti video ini saya convert dulu, nanti saya kirim juga. Tapi materi PPT-nya juga sudah saya kirim. Sekali lagi ada pertanyaan? Jika tidak ada, mungkin saya akhiri dan kita kembali ke e-kampus sambil Anda mempersiapkan diri untuk mengerjakan latihan. Oke, sekali lagi sebelum saya closing, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, baik ya. Saya positif thinking, saya yakin mudah-mudahan Anda semuanya bisa paham dan bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Oke, saya harus akhiri dan saya ucapkan selamat mengerjakan latihan ya. Waktu belum selesai, kita masih diskusi di grup sampai jam 11.30, berarti silakan kalau ada kendala ditanyakan melalui grup. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat pagi menjelang siang,
dan selamat beraktivitas dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Semoga pertemuan ini bermanfaat buat kita semua dan kita ketemu di pertemuan selanjutnya.